Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda di Rabu 6 Juli 2022 bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan Udara Suwondo, Medan kemarin sore. Kedatangan Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi ini disambut Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Ketua TPPKK Sumatera Utara Nawal Lubis serta pejabat Forkopimda Sumatera Utara. Kedatangan Presiden RI Jokowi bersama Ibu Negara Iriana direncanakan akan mengunjungi beberapa wilayah yang dimulai dari Kepulauan Nias hingga Kota Medan dengan agenda kegiatan mulai dari bertemu dengan masyarakat, program Keluarga Harapan di Pasar Petisah Medan, meninjau pusat penelitian kelapa sawit, menghadiri perayaan Hari Keluarga Nasional Harganas, sekaligus peresmian revitalisasi Lapangan Merdeka Medan hingga peninjauan rumah apung di Kecamatan Medan Belawan. Kedatangan Presiden RI Joko Widodo pada perayaan Harganas yang dipusatkan di Sumut, Kota Medan menjadi semangat untuk memerangi stunting agar menurun sehingga Sumut yang kini prevalensi 25,8% bisa mengejar target nasional di angka 14% pada tahun 2024. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap kedatangan Presiden ke Sumut bisa memberikan hal yang positif bagi masyarakat Sumut, khususnya kepada masyarakat yang akan didatangi Presiden. Turun dari pesawat kepresidenan, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana langsung disambut Gubsu Edi Rahmayadi, Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, dan Wali Kota Medan Bobi Nasution, serta Dalanut Suwondo Reka Budiarsa. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kunjungannya ke Pulau Nias mengaku pentingnya perbaikan infrastruktur jalan guna memasarkan hasil bumi di kawasan itu. Ya, selain untuk memasarkan hasil bumi, infrastruktur juga dapat mendukung peningkatan sektor kepariwisataan yang ada di wilayah Kepulauan Nias. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Gunung Sitoli Nias dan Nias Utara melihat jalan poros nasional dan sebagian jalan poros provinsi serta jalan poros kabupaten. Dikatakan untuk jalan nasional saat ini hanya perlu perbaikan sepanjang 16 km dan diperkirakan tahun 2023 sudah selesai dikerjakan. Untuk jalan provinsi, Presiden berharap agar langsung ditangani oleh gubernur dan jalan kabupaten hendaknya langsung ditangani oleh bupati dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Jika anggaran yang tersedia tidak memungkinkan, Presiden berharap agar dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Presiden Republik Indonesia menjelaskan jalan ini sangat menunjang pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Nias, sehingga seluruh hasil komoditas yang ada, mulai dari kelapa dan ikan dapat masuk ke pasar dan memiliki daya saing yang baik. Yang jalan provinsi mestinya nanti segera ditangani oleh Gubernur, poros jalan provinsi. Yang kabupaten yang tadi saya tanyakan ke Pak Bupati, karena memang kemampuan APBD-nya tidak memungkinkan, ya nanti akan diurus oleh Kementerian PU. Saya kira ini adalah jalan bagi pertumbuhan ekonomi di Pulau Nias, sehingga komoditas yang ada di sini baik kelapa, ikan, dan semuanya bisa nanti masuk ke pasar dan memiliki competitiveness, memiliki daya saing yang baik kalau infrastrukturnya siap. Ya. Termasuk juga untuk pariwisata, karena di sini untuk surfing itu sangat bagus sekali dan sangat diminati. Ya. Udah. Ya, target pembangunannya Pak sampai kapan ini Pak? Tahun depan selesai. Insya Allah tahun depan. Ya. Ya, sama. Sementara itu di sorotan lainnya pemirsa, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Pusat Hasto Wardoyo meninjau kesiapan bedah rumah warga di Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan kemarin. Rencananya Presiden Joko Widodo akan meninjau bedah rumah yang dilakukan BKKBN Pusat pada hari Kamis 7 Juli 2022.
Sebanyak 17 unit rumah warga yang akan dibedah BKKBN Pusat di lingkungan 6 Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan ini ditinjau Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo karena rencananya Presiden Joko Widodo akan meninjau bedah rumah pada puncak perayaan Harganas ke-29 dengan tema Ayo Cegah Stunting agar keluarga bebas stunting pada hari Kamis 7 Juli 2022. Bedah rumah ini sebagai spirit Presiden Jokowi dan Wali Kota Medan yang menginginkan daerah ini bebas dari miskin ekstrim dengan cara memperbaiki infrastrukturnya, begitu juga dengan usia yang masih muda yang akan hamil bebas dari stunting. Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo mengatakan bedah rumah ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang kurang mampu sehingga rumahnya menjadi layak dan aman serta nyaman untuk dihuni. Selain itu, bedah rumah ini menjadi program BKKBN dalam mengentaskan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasto Wardoyo berharap adanya bedah rumah ini hidup warga menjadi nyaman dan membawa keberkahan. Di sini kan banyak rumah yang perlu dijadikan rumah sehat. Gitu. Ada jambannya perlu dibangun, air bersihnya juga perlu disediakan, lantainya, dindingnya harus bagus. Gitu. Ini kan harus dibantu oleh pemerintah. Alhamdulillah ini sudah bisa dimulai Pak, dan ini memang spirit dari Pak Presiden Jokowi dan spirit Pak Wali Kota, di mana Pak Presiden juga inginnya daerah-daerah ini bebas dari miskin ekstrim Mbak ya, miskin ekstrim dengan cara memperbaiki infrastrukturnya. Juga yang usianya masih muda yang akan hamil akhirnya juga bebas dari stunting. Nah, syarat untuk bisa miskin ekstrimnya berkurang atau bahkan bebas, kemudian stuntingnya juga berkurang atau bahkan bebas, syaratnya sama, kebetulan sama, yaitu lingkungannya harus bagus, rumahnya memenuhi layak huni, jambannya juga ada, air bersihnya ada. Nah, kita ke Belawan ini dalam rangka membantu itu Pak, itu mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Salah seorang warga lingkungan 6 Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Ibu Suhembi, yang menerima bedah rumah merupakan seorang buruh dengan kehidupannya sangat pas-pasan dengan menempati rumah tidak layak huni. Dengan bedah rumah ini, Ibu Suhaimi mengaku sangat senang karena rumahnya diperbaiki oleh pemerintah. Ya, semangat kali lah. Semangat kali ya. Mau diperbaiki juga ya. Nah dapat ini, ya tambah senang lah. Iya. Dalam peninjauan bedah rumah ini, Kepala BKKBN Pusat didampingi pejabat BKKBN Pusat serta Kepala BKKBN Sumut dan Camat Medan Belawan. Pemirsa, PLT Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Lasro Marbun menegaskan setiap sekolah untuk mengajukan strategi kinerjanya dalam mengembangkan kualitas pendidikan. Ya, strategi ini dilakukan sebagai langkah mengejar ketertinggalan Sumatera Utara di bidang pendidikan dari provinsi lainnya. Demikian disampaikan Lasro Marbun setelah pelantikan 344 kepala sekolah se-Sumatera Utara kemarin, menindaklanjuti instruksi gubernur untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Utara. Lasro menjelaskan setiap kepala sekolah yang baru dilantik untuk mengajukan strategi kinerjanya dalam pengembangan kualitas pendidikan. Dia mendapatkan tugas sebagai pemimpin. Ia juga menjelaskan, kepala sekolah harus ada strategi dalam pendidikan. Kualitas pendidikan di masing-masing sekolah, maka kepala sekolah ini mengisi kertas kosong. Kita tidak membuat konsep, tapi mereka sodorkan kertas kosong. Sediakan materai 10.000, nyatakan apa yang akan diperbuat, jadi tak perlu pengarahan. Selanjutnya nanti itu akan diuji. Lasro juga menyampaikan sistem pendidikan termasuk pengelolaan dana BOS dan personil di masing-masing sekolah negeri SMA, SMK, dan SLB akan diperbaiki. Sekarang jadi BOS kita perbaiki, angka kredit kita perbaiki, terus manajemen sekolah kita perbaiki, termasuk personil. Personil dimulai dengan ini, dan terus ini akan meluas. Setelah ada personil itu baru operasional kembali, baru attitude kita lihat. Jadi bisa nggak dia menggambarkan institusinya gitu. Jadi ada 7 strategi untuk meningkatkan peringkat tadi. Nah, bagaimana caranya tools untuk menilai? Pak Gubernur tadi amanatkan, sekali 6 bulan. Maka pada kepala sekolah ini sudah mengisi kertas kosong, kita tidak kita bikin konsep, tapi mereka sodorkan kertas kosong, sediakan materi 10.000, nyatakan di situ apa yang kau perbuat, jadi tidak perlu pengarahan. Nah itu kita uji, nanti itu akan kita fotokopi, kasihkan ke dia 1, dikasih bidang-bidang 1, dikasih Kacabis 1, saya 1.
Sementara itu, lantik 344 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi akan mengevaluasi kinerja para kepala sekolah setiap 6 bulan sekali. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendongkrak posisi Sumatera Utara di bidang pendidikan yang saat ini di urutan 27 dari 34 provinsi se-Indonesia. Demikian ditegaskan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pada pelantikan 344 kepala sekolah se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan kemarin. Edi menyampaikan akan mengevaluasi dan perintahkan Kepala Dinas Pendidikan membuat perjanjian kerja. Para kepala sekolah ini akan dievaluasi setiap 6 bulannya. Ditegaskan Edi bila tidak cocok sebagai kepala sekolah akan diganti karena yang dibutuhkan adalah kualitas. Sebab menurutnya masa depan Sumatera Utara ini tergantung sekali dengan anak-anak didik. Edi mengatakan kepala sekolah merupakan cerminan sekolah, jadi kepala sekolah harus memberikan teladan yang baik kepada anak didik dan tenaga pengajarnya. Edi mengatakan sebelum menjabat para kepala sekolah akan disekolahkan atau mendapat penataran terlebih dahulu. Tidak seperti masa lalu, kepala sekolah mendapatkan jabatan baru disekolahkan. Menerapkan itu agar kualitas kepala sekolah juga semakin baik nantinya. Jika kepala sekolah berkualitas, diharapkan sekolah yang dipimpinnya bisa lebih berprestasi, dan juga Edi berharap kepala sekolah yang hari ini dilantik akan dapat mendongkrak posisi Sumatera Utara di bidang pendidikan yang saat ini di urutan 27 dari 34 provinsi se-Indonesia. Banyak sekali kepala sekolah kita, semua mau jadi kepala sekolah. Masa lalu, orang itu jadi kepala sekolah dulu, baru disekolahkan. Nah, sekarang saya balik. Dia tes sekolah dulu, selesai sekolah, baru dia ditempatkan menjadi kepala sekolah. Gitu ini kita balik. Karena kalau dia dijadikan kepala sekolah baru disekolahkan, kayaknya target yang kita harapkan kualitas sumber daya manusia kepala sekolahnya kita tak ketemu di situ. Sementara itu, usai pelantikan, Edi bahkan berencana memberikan mobil dinas kepada setiap sekolah SMA, SMK, dan SLB negeri di Sumatera Utara. Ini untuk memotivasi para kepala sekolah untuk meningkatkan prestasi. Selain mobil dinas, Edi juga berencana memberikan reward atau penghargaan kepada kepala sekolah yang berprestasi dalam bentuk memberi kebebasan kepada kepala sekolah yang bersangkutan untuk memilih sekolah yang akan ia pimpin. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan mengapresiasi Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat PPAD Sumatera Utara yang sampai saat ini terus berkoordinasi dan bersilaturahmi dengan Kodam Bukit Barisan. Iya, benar sekali. Melalui musyawarah provinsi yang dilakukan menjadi sumber inspirasi dan bangkitkan motivasi dalam meneruskan pengabdian warga PPAD kepada bangsa dan juga negara. Pangdam 1 Bukit Barisan dalam sambutannya dibacakan Kepala Kelompok Staf Ahli Kapok Sahli Pangdam 1 Bukit Barisan, Brigjen Imer Hotma Partogi Butar-Butar mengatakan,
Melalui musyawarah Persatuan Purnawirawan TNI AD ini akan menjadi wahana penyamaan persepsi, meningkatkan pembinaan, memelihara kekompakan antara purnawirawan dengan TNI aktif maupun masyarakat, sehingga terwujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dikatakan PPAD Sumatera Utara menjadi wadah bagi para purnawirawan TNI AD dan dibentuk sebagai wujud adanya kesinambungan dalam berbakti dan kesetiaan purnawirawan TNI Angkatan Darat. Kegiatan musyawarah merupakan jenjang yang tertinggi dalam organisasi yang diatur dalam anggaran dasar. Kapok Sahli Brigjen Imer Hotma Partogi Butar-Butar mengaku selama ini keberadaan para purnawirawan menjadi corong bagi Kodam 1 Bukit Barisan dalam menyerap informasi dari masyarakat dan melalui Musprov ini kerjasama dan koordinasi yang baik antara Persatuan Purnawirawan TNI AD dan TNI aktif dapat lebih ditingkatkan. Kepada anggota PPAD yang merupakan senior-senior kami yang sudah kembali kepada masyarakat, ini menjadikan hal yang sangat vital khususnya dalam rangka itu tadi kemanunggalan TNI dengan rakyat. Karena dengan adanya beliau-beliau inilah maka bisa jadi sebagai wadah penyambung kami dalam berkomunikasi dengan lapisan masyarakat di seluruh lapisan. Kami juga dalam melaksanakan tugas dapat lebih berjalan dengan baik dan didukung oleh PPAD yang tentu saja dalam undang-undang beliau-beliau ini akan sebagai menjadi cadangan dari tentara aktif. Jadi kalau kami yang aktif, maka beliau-beliau ini akan menjadi cadangan yang sangat strategis karena beliau kemampuannya tidak kalah dengan yang aktif. Wakil Ketua Bidang Organisasi Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Pusat, Brigjen TNI Purnawirawan Edison Simanjuntak mengatakan, keberadaan PPAD selain untuk mendukung TNI aktif dalam mewujudkan kemanunggalan TNI bersama rakyat melalui organisasi PPAD ini mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota. Ia berharap kepada ketua terpilih mampu mewujudkan seluruh aspirasi anggota yang ada, sehingga setiap kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Ketua terpilih mampu membawa organisasi lebih maju lagi, ya, lebih dinamis lagi. Khususnya sesuai misi Ketua Umum kita yang baru, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Doni Monardo, visinya beliau lebih konsentrasi kepada kesejahteraan dibandingkan urusan politik. Mungkin agak bergeser dari periode-periode sebelumnya untuk bisa menyentuh bagaimana memikirkan ada peningkatan kesejahteraan bagi rekan-rekan yang sudah purnawira dari dinas aktifnya. Kita ke sorotan lainnya pemirsa, puncak peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76 tahun secara nasional digelar kemarin yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia serta diikuti oleh seluruh jajaran Polri secara virtual. Dengan semangat persatuan untuk Indonesia, semoga transformasi Polri yang presisi dapat mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Selain diikuti oleh seluruh jajaran personil Polri, Polres Taput juga turut serta diikuti personil TNI Angkatan Darat dari Kodim 0210 Taput serta para undangan. Pada puncak Hari Bayangkara tahun ini secara nasional diikuti oleh seluruh jajaran Polri secara virtual dipusatkan langsung dari Markas Akademi Kepolisian Republik Indonesia Semarang, Jawa Tengah. Dalam amanat Presiden pada puncak Hari Bayangkara menyampaikan terima kasih atas kerja keras Polri dalam melayani masyarakat serta membela bangsa dan negara. Sebagai organisasi, Polri telah menembus sampai ke tingkat desa dalam mengayomi masyarakat. Selain itu, bersamaan dengan kegiatan yang digelar serta dihadiri oleh forum pimpinan daerah juga dalam puncak Hari Bayangkari kali ini, Kapolres Taput AKBP Ronald Sipayung menerima sertifikat tanah atas nama Polri dari pihak Badan Pertanahan Nasional Taput yang merupakan aset tanah milik Polres Taput yang sebelumnya merupakan hibah dari Pemda dan masyarakat. Pada puncak peringatan Hari Bayangkara tahun 2022 ini mengangkat tema Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh dan tumbuh. Era sekarang ini adalah era keterbukaan, bagaimana
tugas-tugas Polri ini yang selalu bersentuhan, berdekatan, dan bisa dilihat dan dipantau oleh masyarakat. Sehingga perilaku-perilaku yang mungkin tidak baik dan tidak benar itu harus, mau tidak mau, itu adalah suatu keniscayaan, itu adalah tuntutan masyarakat, tuntutan publik. Optimal dalam menjalankan tugas. Yang kedua, tentu saja sebagai pribadi harus bisa menjadi contoh, bisa menjadi panutan bagi masyarakat. Karena kalau sudah para penegak hukum, maka tanggung jawabnya adalah mengerti hukum pada masyarakat juga, supaya sama-sama kita menjaga situasi di kampung kita di Tapal Utara ini. Kesan-kesan ini, Komandan. Rapat Daerah Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah GSJA Daerah 1 Sumut Aceh sejak kemarin hingga hari ini membahas agenda penting. Sekitar 200 mengikuti rapat daerah GSJA Daerah 1 Sumatera Utara Aceh ini yang diharapkan kian meningkatkan pelayanan oleh hamba Tuhan. Rapat daerah GSJA Daerah 1 Sumut Aceh ini dibuka oleh Komisaris Umum BPP GSJA Pendeta Alex Nunuhitu MTH di Le Polonia Hotel dan Convention Center Medan kemarin. Rapat daerah ini pembukaannya dilakukan pada acara kebaktian yang diselingi dengan kata-kata sambutan, baik oleh Badan Pengurus Pusat maupun oleh Badan Pengurus Daerah GSJA Daerah 1 Sumut Aceh. Pada pembukaan rapat daerah ini disepakati agar hamba-hamba Tuhan kian meningkatkan pelayanannya, sehingga GSJA semakin maju untuk membina jemaat dalam kehidupan bergereja. Tampil sebagai pengkhotbah pada pembukaan rapat daerah GSJS Daerah 1 Sumut Aceh, Pendeta Alex Nunuhitu. Sebagai tanda dibukanya rapat daerah ini dilakukan pemukulan gong secara bersama-sama oleh Komisaris Umum BPP GSJA dan Ketua Badan Pengurus Daerah GSJA Daerah 1 Sumut Aceh. Pada kesempatan ini juga dilakukan acara pemanjatan doa terhadap para hamba-hamba Tuhan yang menerima kenaikan jenjang, yaitu Pendeta Pratama, Pendeta Madya, dan Pendeta. Kor yang dibawakan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Teologia Sumatera STTS juga ditampilkan. Ketua Umum Panitia Rapat Daerah GSJA Daerah 1 Sumut Aceh, Pendeta Mampetuasi Hombing STH, menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan atas terselenggaranya rapat daerah ini, karena sangat penting dalam menentukan berbagai program kerja GSJA, khususnya GSJA Daerah 1 Sumut Aceh. Selain itu juga penting dalam meningkatkan pelayanan hamba Tuhan pada masa mendatang dengan tujuan agar GSJA semakin religius dan semakin diberkahi oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan, kami seluruh panitia boleh bekerja sama dan bekerja keras sehingga radar ini boleh tercapai dengan baik. Dan seluruh peserta radar sangat antusias untuk menghadirinya. Dan harapan kami ke depan, Gereja Sidang Jemaat Allah Daerah 1 Sumut Aceh ini akan menjadi gereja leading church dan akan menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi negara ini, dan bagi gereja-gereja lain. Dalam pembahasan radar ini ada laporan-laporan dari Badan Pengurus Daerah yang selama 4,5 tahun berjalan dengan baik dan begitu luar biasa prestasi-prestasi yang diraih oleh BPD demi diberkatinya gereja kita di daerah 1 ini. Harapan ke depan agar terpilih para pemimpin-pemimpin di daerah 1 GSJA ini adalah pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang loyal, pemimpin-pemimpin yang diberkati oleh Tuhan dan memberikan regenerasi kepada generasi-generasi baru di Gereja Sidang Jemaat Allah Daerah 1 Sumut Aceh. Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Daerah GSJA Daerah 1 Sumut Aceh, Pendeta John Timur Malau MTH, menyatakan rapat daerah ini diharapkan akan mampu memilih pengurus yang dapat memajukan GSJA pada masa mendatang sehingga lebih baik dari sebelumnya. Radar hari ini yang akan kita adakan akan memilih pengurus-pengurus yang baru, karena ini kita masa priorisasi setelah tertunda 1,5 tahun, maka radar hari ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang bisa kami sampaikan dan akan menyampaikan laporan-laporan pertanggungjawaban yang sudah dilakukan selama 4,5 tahun dan juga keberhasilan-keberhasilan yang dicapai yang akan dilaporkan kepada seluruh pelayan Injil. Pada rapat daerah ini akan dibahas laporan Badan Pengurus Daerah selama 4 tahun yang sudah baik melalui prestasi yang diraih. Rapat daerah ini juga periodisasi yang kepengurusan baru tahun 2022 hingga 2025.
Pada hari kedua, hari ini sebagai hari terakhir rapat daerah ini akan dilaksanakan pelantikan Badan Pengurus Daerah untuk masa periode tahun 2022 hingga 2025. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah sekolah dasar di Kota Medan melakukan berbagai persiapan dalam menyambut Gebiar Expo Pendidikan Kota Medan. Selain itu juga dilaksanakan persiapan membuat perangkat pembelajaran menghadapi tahun ajaran baru oleh para guru-guru. Sejumlah sekolah dasar di Kota Medan akan mengikuti Gebiar Expo Pendidikan Kota Medan, termasuk oleh peserta didik SD Negeri 060843, Kecamatan Medan Barat. Siswa sekolah ini akan mengikuti lomba cerdas cermat pada Gebiar Expo Pendidikan Kota Medan yang akan dilaksanakan 14 hingga 16 Juli 2022 di Cadika Pangkalan Mashur, Kota Medan. Guna mempersiapkan siswa sekolah ini, maka guru pembimbing cerdas cermat hari ini untuk kesekian kalinya memberikan arahan dan latihan dalam menyelesaikan soal-soal. Sebanyak 4 siswa yang menjadi utusan sekolah ini ikut berlomba pada cerdas cermat. Siswa ini adalah siswa kelas 5 dan 6 yang sudah dipersiapkan dengan baik, menghadirkan siswa di sekolah dibimbing guru pembimbing. Sementara itu, untuk mengikuti Gebiar Expo Pendidikan Kota Medan dalam rangka pemecahan rekor muri, juga dilakukan latihan intensif bagi siswa peserta marching band. Siswa sekolah ini beserta siswa sekolah dasar negeri lainnya akan tampil di Cadika Pangkalan Mashur, Kota Medan untuk pemecahan rekor muri. Hari ini juga siswa mengikuti latihan marching band yang dilaksanakan di halaman sekolah ini. Menurut Kepala SD Negeri 060843 Erna Julia, para siswa sekolah ini untuk mengikuti Gebiar Expo Pendidikan Kota Medan dalam rangka pemecahan rekor muri telah siap menghadapinya. Menyusul sudah dilakukannya latihan secara intensif dan rutin dengan menghadirkan para peserta didik ke sekolah untuk latihan. Dari awal Juni, dari tanggal 3 Juni sudah mulai anak-anak kita latihan dan sudah pernah pun diadakan latihan bersama. Kemudian anak-anak cerdas cermat juga dalam rangka Gebiar Expo Pendidikan Kota Medan juga sudah berlatih ya semaksimalnya lah. Dari awal sudah pernah kita ikuti lomba cerdas cermat, lomba Olimpiade Sains, kemudian kemarin di Istana Maimun itu lomba olahraga tradisional yaitu terompah dan gerobak dorong. Saya menyambut sangat positif. Mudah-mudahan dengan apa yang dibuat oleh Pak Wali Kota sekarang, kolaborasi semua masyarakat, semua dinas yang ada di Kota Medan ini ikut berpartisipasi dalam memajukan baik bidang ekonomi, khususnya untuk pendidikan di Kota Medan. Pada hari ini juga dilakukan pertemuan para guru di sekolah ini untuk persiapan membuat perangkat pembelajaran menghadapi tahun ajaran baru. Persiapan membuat perangkat pembelajaran baru ini diperuntukkan untuk persiapan penerapan atau pemberlakuan atau penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Pertemuan yang sama pada hari sebelumnya juga telah dilakukan guna lebih memaksimalkan pemahaman membuat perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar di sekolah ini. Sementara itu, esok hari sekolah ini juga akan melaksanakan kegiatan orientasi siswa untuk peserta didik baru kelas 1 tahun pelajaran 2022-2023. Di sekolah yang berada di Jalan Yosudarso, Kecamatan Medan Barat ini, tahun ini menerima siswa kelas 1 sebanyak 112 siswa atau untuk 4 rombongan belajar. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi membuka masyarakat Provinsi Persatuan Golf Indonesia PGI Sumatera Utara di Medan kemarin. Ya, musyawarah yang berlangsung 1 hari ini dihadiri Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sumatera Utara Budi Valianto yang diikuti 23 peserta dari 24 klub yang ada di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan cabang olahraga golf merupakan salah satu cabang olahraga bergengsi yang mempertandingkan 7 nomor pertandingan. Sebagai tuan rumah pada gelaran Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 mendatang, cabang olahraga harus bisa berkontribusi untuk kontingen Sumatera Utara. Menurut Gubernur, dalam berorganisasi ada 3 syarat untuk mencapai keberhasilan, yaitu loyalitas, kebersamaan, dan kerjasama.
Untuk mewujudkan kondisi tersebut, semua pengurus harus memiliki tekad dan pembinaan menjadi prioritas utama dalam menjalankan roda organisasi. Pada PON 2024 mendatang, cabang olahraga dipertandingkan di Sumatera Utara, yang berarti Sumatera Utara memiliki peluang untuk menjadi yang terbaik dalam perolehan medali. Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Budi Valianto mengharapkan cabang olahraga golf bisa memberikan kontribusi medali emas untuk kontingen Sumatera Utara. Dari 7 medali emas yang dipertandingkan, setidaknya Sumatera Utara bisa menjadi yang terbaik dalam raihan medali. Kepada pengurus yang baru terpilih agar segera menyusun program kerja sehingga bisa melahirkan atlet berprestasi pada gelaran nasional maupun internasional. Tentunya dari KONI Sumatera Utara kami mengharapkan pengurus yang baru ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap prestasi golf Sumatera Utara. Dan seperti yang kita ketahui, beberapa 2 atau 3 PON sebelum ini, Sumatera Utara itu punya juara nasional dan bisa menghasilkan medali emas. Tentunya kita yakin pengurus yang baru ini juga mampu mencetak golfer-golfer baru yang akan bisa meraih prestasi emas nanti di PON di 2024. Kita doakan bersama dan kita yakin dengan pengurus yang baru sekarang ini, Pak Irfan bisa akan memilih kabinet baru yang mendukung prestasi ini. Informasi terkait peternakan kambing dan domba akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, salah satu peternakan jenis kambing dan domba yang saat ini memenuhi unsur sehat, bersih, dan mengedukasi adalah peternakan Arjuna Farm yang berada di kawasan Deli Tua. Meski berada di kawasan permukiman penduduk, keberadaannya sangat tidak mengganggu masyarakat karena kebersihan peternakan sangat terjaga. Peternakan Arjuna Farm sudah ada sejak 3 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini pihak pengelola terus berupaya untuk membuat agar kawasan peternakan memenuhi unsur sehat, bersih dan tidak mengeluarkan aroma yang menyengat dan mampu mengedukasi para pelajar mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Adapun beberapa jenis domba dan kambing yang ada mulai dari Merino, Dorper, Suffolk, Hairshep, Sanen, Sapera, Anglopera, Jawa Randu. Pengelola Arjuna Farm Yudhistira mengaku yang membuat banyak masyarakat berkunjung ke lokasi peternakan tersebut karena keunikan dari jenis domba dan kambing juga berada di peternakan yang serba modern. Selain itu, banyak warga yang mengetahui Arjuna Farm ini karena aktivitas dan kegiatan yang ada di-share di berbagai media sosial milik Arjuna Farm. Dikatakan untuk mengantisipasi seluruh ternak yang ada agar terbebas dari penyakit mulut dan kuku, setiap hari kambing dan domba diberikan vitamin dan kandang disemprotkan disinfektan. Ia mengaku seminggu jelang Idul Adha,
Puluhan domba dan kambing sudah dipesan oleh masyarakat untuk dijadikan hewan kurban. Sementara itu Arjuna Farm juga menjual daging untuk berbagai kebutuhan masyarakat dan juga menyediakan susu segar serta susu yang sudah diolah dengan berbagai varian. Jadi untuk saat ini kita sediakan stok yang sudah kita jamin bebas dari PMK dan kita ambil dari peternak mitra kita yang memang breeding sendiri, tidak barang dari jualan dari mana-mana. Dan kita selalu semprotkan disinfektan ya secara rutin baik pada ketika masuk kandang dan juga pada proses perlakuan di setiap harinya. Sehingga ya cukup baik kualitasnya. Untuk 1 minggu ini sudah mulai berdatangan ya, 1-2 minggu sebelum kurban ini sudah mulai berdatangan dan ini sekarang ini stok sudah mulai menipis untuk di kandang kita ini. Saat ini kita produksi cukup baik ya, stabil dari hari ke hari dan alhamdulillah terjual semua habis. Sehingga kita kadang-kadang bantu juga teman-teman kita, ada beberapa dari kelompok kita yang punya produk susu, kita bantu jualkan di sini karena kebetulan tamu kita cukup banyak untuk edukasi wisata, seperti itu. Pemilik Arjuna Farm, Suheri, mengatakan ia terinspirasi membuat peternakan Arjuna Farm dari peternakan yang ada di daerah Jawa. Awalnya ia hanya ingin mengisi aktivitas karena sudah masuk pensiun, namun saat ini sudah menjadi rutinitas yang sangat menjanjikan. Sampai saat ini ia terus berbenah untuk dapat mengembangkan peternakan Arjuna Farm. Ia mengaku banyak pihak mendatangi peternakannya karena mengagumi konsep kandang dan pengelolaan kotoran yang langsung masuk ke penampungan. Di lokasi ini juga tersedia pemotongan hewan yang sangat bersih dengan peralatan yang serba canggih. Yang pertama adalah di masa usia tua ini, ya, pensiun dan sebagainya, kami melihat bahwasanya ada peluang bahwa kita harus bekerja. Maka kami dirikan pada tahun 2020, Juli, Arjuna Farm Mekarsari Deli Tua menjadi suatu tempat di mana mindset-nya harus berubah. Bahwa kandang kambing yang selama ini jorok, kotor, dan bau, kami rubah mindset itu menjadi yang bersih, tidak kotor, dan nuansanya indah. Mudah-mudahan masyarakat menerima kami, peternakan Arjuna Farm Deli Tua ini, ya, mudah-mudahan berkah dari kami ini ada diterima oleh masyarakat. Ke depan kita harapkan ini semakin lebih maju lagi, dengan pola yang berbeda sehingga ada modernisasi tentang peternakan kambing. Untuk menambah keindahan lokasi Arjuna Farm saat ini disediakan beberapa spot foto untuk berselfie seperti peternakan ala Eropa dan gambar kincir angin serta kafe kecil yang dapat digunakan untuk bersantai. Pemirsa, penyakit mulut dan kuku atau PMK sangat berdampak pada peternak sapi di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Selain terserang wabah PMK, peternak sapi juga kewalahan dalam mengembalakan sapi dan mencari rumput untuk pakan. Belum diterimanya bantuan obat-obatan untuk penyakit mulut dan kuku, peternak di Deli Serdang pilih menunggu percepatan vaksinasi. Kerugian tidak terhindarkan meskipun PMK dapat disembuhkan karena penurunan bobot badan ternak mencapai 20 hingga 40%. Supardi, salah seorang peternak, mengatakan jika pemerintah menyebut PMK bisa dikendalikan dan dapat disembuhkan, namun hingga saat ini belum ada bantuan obat-obatan dan juga vitamin dari pemerintah. Semua ternak miliknya terserang PMK dengan gejala awal, sapi-sapi miliknya tidak nafsu makan, demam, sulit berdiri, dan mulut mengeluarkan air liur. Dengan terserangnya gejala itu, ia harus membeli sendiri obat-obatan dari toko obat hewan seperti antibiotik, antiseptik, penurunan suhu badan, dan vitamin. Selain itu, ia juga memberikan jamu seperti jahe, kunyit, dan gula merah agar sapi-sapinya dapat cepat sehat. Para peternak harus menyiapkan biaya tambahan untuk ternak yang terserang PMK. Awalnya 3 ekor, sekarang semua 15 ekor kena semua. Supaya Bapak sendiri sudah diberi jamu-jamu atau seperti apa? Udah sih kita suntik, kasih jamu, adem sari, gula merah, kunyit, induk, udah kasih. Tapi alhamdulillah agak lumayan. Tapi ada yang tidak mau makan sama sekali? Ya, ada yang nggak mau makan itu. 3 hari nggak mau makan. Bantuan pemerintah kepada para peternak? Belum ada, Pak. Jadi seperti apa pembiayainya pengobatannya, Pak? Ya terpaksa kita sendiri lah, Pak. Kita cari
itulah kita cari mengobati ternak itu. Jadi untuk biaya bisa disuntik per ekor Bapak harus mengeluarkan berapa Pak? Per ekor mengeluarkan 50.000. Belum jamu-jamuan? Belum lain jamu. Jamunya habislah kalau 15.000 satu ekor habis. Harapan Bapak kepada pemerintah? Minta bantuan lah gitu. Dibantu pengobatan ini. Peternak lainnya Subagio mengatakan pemerintah menganjurkan untuk ternak yang sudah terjangkit PMK harus dikarantina atau dipisahkan dengan sapi yang sehat, namun tempat untuk memisahkan sapi itu tidak ada. Selain itu, para peternak di desa Sugiharjo ini mengeluhkan lokasi untuk menggembalakan dan mencari rumput juga sudah berkurang dan dilarang oleh pemilik lahan. Penyakit PMK ini sekarang kan serba merebak kan, tak kemana-mana, sampai kampung kita juga ini. Satu, udah itu cari rumput pun sekarang susah. Ada lahan untuk ngangon nggak diizinkan. Kalau dulunya kan bisa diizinkan ya kan. Dia kayak macam lebaran haji ini kurang omsetnya. Istilahnya orang tadinya banyak nyari, sekarang udah nggak bisa lagi nyari ya kan, karena dampak penyakitnya ini banyak sekali, terasa kali sama kita. Kalau macam kami ini macam mana mengarantinakan? Kalau tanahnya pun nggak ada, sejual-jual itu toh. Dengan terjangkitnya wabah PMK pada ternak sapi di desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, mengakibatkan penjualan hewan sapi untuk kurban pada Idul Adha tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat drastis, bahkan hampir tidak ada penjualan. Jufri Hafiz, kontributor TVRI Deli Serdang, melaporkan. Sejumlah masyarakat Kota Tebing Tinggi di bawah naungan Aliansi Masyarakat Kota Tebing Tinggi atau yang dikenal dengan AMKTT berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Tebing Tinggi. Ya, unjuk rasa terkait dugaan maraknya pungli di Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi. Aliansi Masyarakat Kota Tebing Tinggi ini berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Tebing Tinggi menuntut pimpinan DPRD untuk memanggil Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi terkait dugaan pungli pada penertiban parkir yang ada di Kota Tebing Tinggi. Hal itu disampaikan Ketua AMKTT Kota Tebing Tinggi Dian Adi Perdana Isa pada saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Tebing Tinggi. Dian meminta fungsi DPRD sebagai pengawasan pada setiap OPD termasuk pungli di Kota Tebing Tinggi, mulai dari parkir ditambah lagi masalah tonase yang hanya dijadikan kamuflase untuk mengutip pungutan liar terhadap pengusaha yang ada di Kota Tebing Tinggi. Ia juga meminta anggota DPRD khususnya Komisi 3 untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi terkait titik parkir yang dibenarkan sesuai dengan peraturan wali kota. Pengawasan, mereka harus bekerja, turunlah ke bawah, lihat. Betul nggak yang saya bilang ini? Kalau nggak betul tangkap saya, bapak-bapak ini ada. Mereka melakukan pengutipan di luar zona peraturan wali kota yang ditetapkan. Contohnya misalnya ada 34 titik parkir yang diteken sama wali kota. Ya kan? Kenyataan di lapangan kalian lihat 100 titik juga lebih. Belum lagi. Para pengunjuk rasa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Fraksi Nasdem Muhammad Azwar. Ia mengatakan di hadapan para pengunjuk rasa akan segera memanggil Kepala Dinas Perhubungan untuk rapat dengar pendapat terkait dengan tuntutan para pengunjuk rasa. DPRD juga akan mengambil langkah yang terbaik untuk masyarakat Kota Tebing Tinggi. Karena menurut Perwa tidak ada. Kami coba diskusi dengan komisi terkait, yaitu komisi 3. Kemudian kita identifikkan masalah di Dinas Perhubungan ini. Jadi yakinlah kawan-kawan semua, yakinlah dengan kita akan mengambil langkah yang terbaik untuk masyarakat Kota Tinggi. Setelah mendapat penjelasan dari Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD lainnya, para pengunjuk rasa langsung membuarkan diri dengan tertib. Pemirsa, ratusan warga demo dan blokade jalan provinsi di Kelurahan Tapus, Kabupaten Mandailing, Natal. Ya, aksi protes para mak-mak ini menuntut agar sertifikat yang ditahan Koperasi Rimbo Tuo dikembalikan ke warga. Inilah aksi ratusan emak-emak berjoget di badan jalan provinsi penghubung Kecamatan Linggabayu dengan Kecamatan Natal di Kabupaten Mandailing, Natal. Aksi protes dan blokade jalan ini karena kesal terhadap kepengurusan Koperasi Rimbo Tuo yang lama, karena sertifikat mereka tak kunjung dikembalikan. Sebanyak 127 sertifikat yang masuk sebagai anggota Koperasi Rimbo Tuo yang ada di Kecamatan Linggabayu ini belum diserahkan ke pengurus koperasi yang baru terpilih.
Akibat aksi blokade jalan provinsi yang dilakukan emak-emak tersebut mengakibatkan macet total selama 1 jam. Arus lalu lintas bisa kembali normal setelah Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Linggabayu melakukan mediasi dengan masyarakat. Selanjutnya dilakukan musyawarah bersama perwakilan anggota Rimbo Tuo dengan kepengurusan Koperasi Rimbo Tuo yang lama. Naik sertifikat Koperasi Rimbo Tuo. Harapan kami ke depannya kan biar mensejahterakan masyarakat. Aksi protes blokade jalan provinsi ini sudah kedua kalinya terjadi dengan tuntutan yang sama, di mana sebelumnya pengurus Koperasi Rimbo Tuo yang lama berjanji akan mengembalikan sertifikat warga yang termasuk sebagai anggota koperasi usaha desa. Namun hingga saat ini belum ada titik kejelasan pengembalian sertifikat tersebut. Para emak-emak ini berharap agar sertifikat mereka dikembalikan secepatnya. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, pemirsa, hujan deras yang disertai dengan angin kencang mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak di Dusun 2, Gang Tape, Desa Mangga 2, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Sergai. Selain menerbangkan atap rumah warga, 2 orang ibu dan anak mengalami luka akibat tertimpa material. Beginilah kondisi rumah warga yang rusak akibat hantaman angin puting beliung disertai hujan deras. 7 unit rumah di Dusun 2 Desa Mangga 2 mengalami rusak parah dan sedang. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 orang warga yang merupakan ibu dan anak mengalami luka sobek dan memar di bagian wajah dan pundak. Menurut Sarmin yang merupakan suami dan ayah dari kedua korban yang terluka, peristiwa hujan disertai angin kencang terjadi saat istri dan anaknya sedang duduk di teras rumah. Kedua terluka akibat material bangunan seng dan kayu milik tetangga yang terbang dan terjatuh akibat disapu angin kencang tersebut. Oleh suami dan tetangga, kedua korban yang terluka dibawa ke rumah bidan setempat untuk pertolongan lebih lanjut. Kali, jadi aku terus lari keluar. Terus kan, anak-anak ini kan di sini main-main, nggak sanggup dia. Rupanya seng itu terbang katanya, terus ngubang-ngubang kayak layangan tinggi. Ya terus anak-anak di sini sama orang rumah, ya terus seng yang terbang tinggi itu terjun ke sini. Nimpai sudah apa? Nimpai orang rumah. Sementara itu, menurut Kepala Dusun Mangga 2 mengatakan pihak desa telah melakukan pendataan terhadap rumah warga yang rusak akibat angin kencang yang terjadi. Pihak desa juga telah melaporkan dan memberitahukan peristiwa bencana alam ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Serdang Bedagai. 7 rumah. Untuk korban ada 2 orang, seorang ibu dan anaknya 5 tahun. Kami sudah mengumpulkan data untuk kami laporkan ke BPBD Kabupaten Serdang Bedagai. Pemirsa, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Porsea Kabupaten Toba mengalami kenaikan harga. Ya, beberapa kebutuhan pokok seperti sayur mayur mengalami kenaikan harga yang begitu signifikan, bahkan mencapai 100%. Salah seorang warga Rosmauli Sitorus mengakui saat ini harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Porsea hampir seluruhnya mengalami kenaikan harga, seperti harga sayur mayur, cabai merah, bawang putih, dan tomat mengalami kenaikan harga yang begitu signifikan. Namun untuk harga beras, minyak goreng, gula masih relatif stabil, dan untuk harga daging ayam mengalami penurunan harga. Rosmauli menyebutkan tingginya harga kebutuhan pokok saat ini dengan terpaksa harus mengurangi perbelanjaannya dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangannya. Rosmauli berharap pemerintah dapat memperhatikan gejolak harga kebutuhan pokok. Ya semuanya pada mahal semuanya Pak, beras juga mahal, cabai semua, pokoknya bahan pokoknya semua mahal lah Pak. Iya, jadi kita ini udah pada mengeluh lah semua. Kita minta sama pemerintah supaya bisa diturunin bahan pokoknya ini Pak, semua supaya bisa semua masyarakat bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu. Salah seorang penjual sayuran Sibarani mengakui bahwa harga sayur mayur saat ini mengalami kenaikan harga yang begitu signifikan. Namun untuk harga cabai merah, bawang putih masih relatif stabil. Sibarani juga menyebutkan untuk saat ini pasokan hasil pertanian dari masyarakat sangat jauh berkurang dan untuk mendapatkan hasil pertanian para petani sangat sulit.
Hal ini disebabkan para petani enggan untuk bercocok tanam dikarenakan kenaikan harga pupuk begitu tinggi yang mengakibatkan biaya operasional untuk bercocok tanam tidak sesuai dengan hasil pertanian yang diperoleh para petani. Kalau dipresentasikan Pak, kira-kira berapa persen kenaikan harga untuk saat ini khususnya sayur-sayur sama cabai? 30%. Ada 30% Pak ya. Ini penyebabnya kira-kira gimana Pak? Apa? Kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk ya. Pupuknya. Dan petani nggak berani menanam pertaniannya. Apakah penjualan Bapak saat ini berkurang atau gimana Pak? Ya berkurang. Jauh berkurang ya? Jauh berkurang. Sekitar berapa persen Pak kira-kira? 30 juga. Ya mudah-mudahan cepat turun lah. Netral kembali. Ya pemirsa, informasi dari pasar tradisional Porsea tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.